Shalom, selamat pagi, salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Syihaan. Apa kabar saudara? Semoga di akhir pekan ini saudara tetap sehat, penuh semangat, dan teruslah berpengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita sehingga kita dapat mengerti firman-Nya dengan baik, dan tentu dimampukan menjadi pelaku firman yang setia. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Kami bersyukur atas hari-hari yang telah kami lewati. Betapa banyak kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Ajarilah kami untuk selalu bersyukur di dalam kehidupan kami, sehingga kami terus dapat menjalani hari-hari kami dengan baik di dalam tuntunan kasih Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami yakin dan percaya firman Tuhanlah penuntun hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami, ajari kami untuk dapat mengerti firman-Mu dengan baik, dan biarlah kami menjadi pelaku firman yang setia. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Sabtu 27 September 2025 tertulis dalam kitab Amsal 2 ayat 16 sampai 18. Dalam bahasa Batak Poda 2 ayat 16 Rodi 10. Demikianlah dikatakan. Asa paluahon dirin sian jol manihalak sileban. Sian siba bijalang na patabo-tabo hata-hatana. Naong tumadikon hasulowan ni haposoonna. Jala dihalupahon padan tu debatana. Ay marongrong tu hamatean do bagasna. Jala pate tubanua torudo akka dalanna. Supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidupnya masa mudanya, dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita sering sekali terjebak oleh tawaran-tawaran yang menggiurkan. Janji-janji manis yang menawarkan sukacita, yang menawarkan sesuatu hal yang menguntungkan kepada kita. Kita katakanlah sebuah iklan suatu produk, di mana iklan itu dikonsep sedemikian rupa, sangat menarik, sehingga sangat memengaruhi pikiran penontonnya atau pendengarnya. Sehingga pengaruh itu akan mempengaruhi hati dan pikiran untuk membeli produk tersebut. Semua tawaran-tawaran terlihat manis, seperti permen yang berwarna-warni yang rasanya manis. Tapi kita mengingat sesuatu yang manis belum tentu baik, bukan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini mengingatkan kita untuk waspada, untuk berjaga-jaga di dalam kehidupan kita. Menjaga kehidupan kita supaya tetap lurus, supaya tetap murni, berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Kitab Amsal 2 secara khusus ayat renungan kita pada hari ini mengingatkan kita agar lepas dari perempuan jalang, dari perempuan asing yang licin perkataannya. Tentu licin perkataannya yang dimaksud di sini adalah bagaimana kata-kata manis, bujuk rayu yang membuat kita tersesat, yang membuat seseorang jatuh ke dalam dosa. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Kita harus waspada seperti yang saya katakan tadi. Kita harus berjaga-jaga supaya kita tidak mudah termakan kata-kata. Sehingga membuat kita meninggalkan orang-orang yang kita cintai. Meninggalkan orang yang mengasihi kita. Dan melupakan janji Allah di dalam kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjaga kesucian hidup kita. Kekudusan hati kita di dalam menjaga hubungan dengan orang-orang yang kita cintai. Teman hidup masa muda, tentu ia jugalah yang menjadi teman hidup sampai kita tua. Bukankah demikian yang dikatakan firman Tuhan? Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Tidak dapat diceraikan oleh apapun kecuali kematian. Karena apa saudara-saudara, ketika kita terjerat kepada dosa, termasuklah dosa perzinahan, tentu upahnya adalah maut. Sehingga dikatakan tadi di dalam renungan kita, sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut. Jika orang-orang yang melakukan perzinahan terus hidup di dalam kenajisan, maka tidak ada jalan keselamatan. Dia akan terus berjalan menuju kepada kematian yang kekal. Jalannya menuju ke arwah-arwah. Artinya tidak ada keselamatan, tidak ada kebangkitan yang kekal. Tetapi justru kematian selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu kita sudah tahu ini semua, bukan? Kita sudah tahu ini adalah dosa. Oleh sebab itu mari kita menjaga kesucian hati kita, kekudusan hidup kita untuk tidak lagi mau terjerat di dalam dosa perzinahan. Dalam perzinahan apapun, mari kita menjaga hati kita untuk tetap menjadi milik Tuhan, tempat kediaman Roh Kudus yang menuntun kehidupan kita. Supaya kita terus berjalan di dalam kasih Kristus. Dan kita tidak lagi hidup di dalam dosa-dosa itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tantangan godaan bagi kehidupan kita di masa kini adalah sangat berat. Perempuan asing yang dimaksud dalam renungan kita bisa saja berarti segala hal yang menjauhkan kita dari Tuhan. Termasuklah pornografi, perselingkuhan digital, kecanduan media sosial, materialisme, dan banyak hal lainnya. Hari ini kita diuji untuk tetap setia. Diuji untuk tetap taat, menjalin relasi, menjalin hubungan yang baik antara suami dan istri di dalam iman kepada Tuhan. Tentu di sini kita terus sedang menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita memerlukan hikmat Tuhan. Tanpa hikmat Tuhan, kita tidak akan mampu menghempang segala godaan ini. Apakah hikmat itu dapat dari dunia ini? Tentu tidak. Itu akan kita dapatkan dari Tuhan dengan cara membaca firman-Nya setiap hari. Terus menerus menjadikan firman Tuhan penuntun hidup kita. Karena firman Tuhan satu-satunya penuntun hidup yang baik, yang sejati, yang membawa kita kepada keselamatan. Tetap semangat ya saudara, mintalah hikmat Tuhan supaya kita luput dari pencobaan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk tuntunan firman Tuhan dalam hidup kami. Untuk mengingatkan kami tetap setia di dalam Tuhan melalui firman-Mu. Jangan biarkan kami goyah oleh godaan dunia, oleh bujuk rayu dunia ini, sehingga kami jatuh ke dalam dosa. Tetapi biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, mengajar kami untuk tetap percaya kepadamu dan memohon belas kasih Tuhan di dalam hikmat yang daripada-Mu. Tambahkanlah hikmat kepada kami Tuhan, teguhkanlah iman percaya kami, supaya kami dapat menjalani hari-hari kami dengan baik, seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih karunia Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.